Oke, ready. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Baik, kami dari kelompok 5, calon guru penggerak Angkatan 8. Perkenalkan, saya Nur Afni Pertiwi, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 7 Kolaka. Dan rekan saya, Leni Rostati dari SDN 1 Kuyuha. baik. Hari ini untuk sesi pertama saya akan menjadi coach dan Ibu Leni menjadi coach. Silakan Bu Len. Baiklah, terima kasih Bu Afni. Saya akan mulai sesi percakapan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai coach dan Ibu Afni sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Afni? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu, apa saya bisa bicara? Boleh. Apa hari ini Bu Afni baik-baik saja? Agak sedikit ada masalah Bu. Kira-kira mungkin lebih bagus kalau kita ke ruangan saya atau kita mau di luar saja di gazebo atau bagaimana Bu? Kita bicarakan. Apa bisa di ruangan Ibu? Boleh, ayo kita ke ruangan saya saja Bu. Mari. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu. Baiklah, kira-kira kenapa mungkin ada masalah atau ada yang mengganggu Ibu Afni sampai mencari saya yang ingin dibicarakan? Iya Bu, untuk topik pembahasan saya sekarang mengenai pelaksanaan pembelajaran di mata pelajaran saya. Iya. Begini Bu, Jadi, pelaksanaan pembelajaran di mata pelajaran saya itu kurang maksimal karena saat pelaksanaan praktik siswa hanya belajar dengan menggunakan laptop itu satu laptop untuk 2 siswa Bu. oh, jadi tentang pelaksanaan pembelajaran yang Bu Afni itu yang Bu Afni laksanakan di kelas. Dan sekarang berarti yang ingin Ibu Afni capai adalah bagaimana supaya memaksimalkan pembelajaran Ibu dengan menggunakan alat seadanya untuk sementara ini, begitu ya Bu? Iya Bu, sekarang seperti itu karena saya ingin pada saat praktik itu siswa menggambar dengan satu laptop agar setiap siswa bisa maksimal dalam praktiknya. Iya. Oh, iya iya. Memangnya selama ini yang kita pakai itu Bu, maksudnya yang kita pakai dalam pembelajaran itu apa saja Bu? Alat prakteknya yang kita pakai? Satu unit laptop dengan spek Core i5 dan minimal RAM-nya 512 Bu. Kemudian kan jumlah komputer itu yang ada di lab cuma 5 yang bisa digunakan. Sementara jumlah siswa ada 10. Jadi mereka satu laptop berdua Bu. Oh begitu.
Jadi sebenarnya, mauta itu kondisi yang bagaimana yang kita inginkan, yang kita mau? Hmm, saya inginnya siswa praktik eh, satu laptop, satu siswa agar mereka bisa maksimal dalam praktiknya. Iya, apa eh, solusinya ya? Eee, menurut menurut kita, kira-kira untuk mewujudkan, mewujudkan keinginan Ibu, bisakah dalam kondisi seperti ini, kondisi yang sekarang ini di sekolah, Ibu bisa mewujudkan, keinginan Ibu ini? Eh, Sepertinya bisa, Bu, tetapi saya minta dukungan Ibu sebagai kepala sekolah dan eh, rekan kita Bu Indra sebagai kepala perpustakaan. Jadi seperti ini, Bu. Eh, saya ingin membagi kelas ini menjadi 2 sesi. Jadi sesi pertama itu 5 orang praktik dengan menggunakan satu laptop satu, dan yang 5-nya ini saya ingin mengalihkan mereka untuk ke perpustakaan dulu membaca. Iya, setelah itu saya tukar lagi yang belum praktik masuk lagi ke ruang ke lab untuk praktik, dan yang sudah praktik untuk pergi ke perpustakaan membaca. Penyelesaian saya seperti itu, Bu. Oh, iya iya. Itu sudah rencana yang bagus, Bu, yang sudah kita laksanakan. Namun, kira-kira solusi yang Ibu ambil itu, langkah yang Ibu lakukan itu, apa sudah cukup memenuhi kebutuhan siswa Ibu? Sebenarnya belum, Bu, karena dari durasi jamnya belum terpenuhi. Mungkin saja di tahun akan datang direncanakan pengadaan penambahan jumlah laptop untuk memenuhi kebutuhan praktiknya mata pelajaran saya. Oh, iya. Yang seperti yang Ibu katakan tadi, kan kita bilang kalau untuk sementara ini sebelum ada, penambahan unit, kita mau bagi 2 sesi. Kira-kira jika kita membagi 2 sesi ini, tingkat keberhasilannya itu Ibu ukur dari mana kira-kira? Keberhasilan dengan strategi yang Ibu ambil, solusi ya sementara yang Ibu ambil? Uh, so, keberhasilannya itu bisa sampai kapan, Bu, ketercapaiannya? Dari awal mungkin cuma 6, dan ketika saya membagi ke 2 sesi, maka bisa sampai 8, Bu. Oh, iya. Baiklah Bu, kira-kira kalau misalnya sudah kita bagi 2 sesi, terus dengan, perencanaan Ibu itu dengan tingkat keberhasilan yang, Ibu mau capai, kira-kira ada ndak tantangan ke depan atau tantangannya nanti jika Ibu, mengambil solusi, demikian menurut Ibu? Eh, saya cuma butuh dukungan teman yang piket untuk mengontrol daripada siswa ketika mereka berpindah dari lab ke perpustakaan, agar anak-anak betul-betul fokus masuk ke perpustakaan. Iya, jadi ada yang membantu mengontrol di perpustakaan, Bu. Apakah mereka membaca atau tidak? Iya, Oh, iya. seperti itu, Bu. Luar biasa, Bu. Nah sekarang, kalau sudah sedemikian rupa, kira-kira Ibu
membutuhkan untuk mempertahankan komitmen Ibu ini butuh dukungan siapa saja untuk menjaga komitmen Ibu ini? Saya minta dukungan Ibu sebagai kepala sekolah dan rekan kita kepala perpustakaan maupun guru piket, Bu. Iya. Insya Allah kalau dari pihak sekolah, saya pribadi insya Allah akan selalu mendukung apapun untuk kemajuan sekolah kita, untuk anak-anak kita. Dan insya Allah rekan-rekan guru, baik dari penjaga perpustakaan, insya Allah akan siap membantu. Namun mungkin dari aksi yang Ibu akan lakukan atau rencana yang Ibu lakukan itu kira-kira ada ndak tindak lanjut ke depannya? Tindak lanjutnya itu kok saya ingin membuat proposal saja, untuk pengadaan daripada penambahan laptop di laboratorium. Oh iya, baik Bu, itu rencana yang sangat luar biasa. Saya kira untuk percakapan kita hari ini sangat memuaskan dan alhamdulillah sepertinya Ibu sudah mempersiapkan rencana Ibu dan tujuan Ibu untuk mencapainya. Dan yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira di akhir percakapan ini apa yang dapat Ibu ambil dari proses percakapan kita hari ini, Bu? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas dukungannya terhadap rencana saya ini dan alhamdulillah dari awalnya tadi saya agak takut untuk membagi kelas saya ini menjadi 2 pada saat praktik. Namun dengan penguatan dari Ibu dan dukungan teman-teman, insya Allah saya akan mencoba model yang saya rencana aksi saya ini agar diterapkan dan selanjutnya saya akan mengevaluasinya apakah model yang saya laksanakan dengan membagi kelas itu bisa berjalan maksimal. Ya, sambari saya membuat proposal dan semoga saja tahun depan proposal saya itu bisa dipenuhi. Iya. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Baiklah Bu, sepertinya rencana yang sangat luar biasa yang Ibu ingin laksanakan atau yang Ibu rencanakan itu insya Allah didukung oleh sekolah dan teman-teman semua. Dan insya Allah ini semua akan membantu siswa-siswa kita untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Baiklah Bu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ibu ingin diskusikan kepada kami pihak sekolah. Ini merupakan salah satu komitmen yang sangat besar bagi sekolah kita. Dan akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan jangan segan-segan besok, siapa tahu besok-besok Bu Afni punya masalah lagi atau ada rekan-rekan yang punya masalah, bisa Ibu Afni bantu dan bisa kembali ke ruangan saya untuk mendiskusikannya kembali. Dan insya Allah kami dari pihak sekolah akan siap membantu. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hebat. Demikianlah tadi sesi pertama dari kami kelompok 5. Selanjutnya saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Leni sebagai coach.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya mungkin mengganggu waktu Ibu KS. Oh iya, ada apa ya, Bu Leni? Begini Bu, sebenarnya semua curhat sedikit ini. Ada sedikit masalah bela yang sangat mengganggu dan ingin saya tanyakan, tapi itu pun kalau Ibu ada waktu tak, maka ya diskusikan sedikit. Oh iya, dengan senang hati, Bu. Silahkan. Mungkin bisa kita bicara di ruangannya Ibu saja. Oh iya, Bu. Ayo, mari kita masuk ke ruangan saya. Terima Ya, kasih. ya. Silahkan, Bu. Ayo duduk, Bu Leni. Ya. Iya, terima kasih Bu. Eh, Begini Bu, bagaimana Di? Sebenarnya ini lama nih yang mau saya bicarakan sama Ibu, tapi saya agak was-was, takutnya Ibu tidak punya waktu. Ini terkait dengan salah satu siswa saya. Ada siswa saya itu sering sekali terlambat. Sudah pernah nih saya tegur, terus panggil, tapi masih terus juga terlambat datang. Itu masalah saya Bu, bagaimana ini solusinya? Itu yang saya ingin mencarikan solusi atau jalan supaya siswa saya ini tidak terlambat lagi pergi sekolah. Oh, jadi masalah Ibu Leni tentang keterlambatan salah seorang siswa Ibu. Iya Bu. Iya. Eh, Siswa Ibu satu orang yang terlambat. Jadi kira-kira berapa skala perbandingan daripada siswa itu, Bu? Yang terlambat dengan yang tidak terlambat. Kayaknya sekitar 3 Bu. 3. Oh, oh iya. Baik. Kira-kira Bu Leni punya gagasan apa sehingga siswa Ibu Leni tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Selama ini yang saya panggil ke ruangan saya itu saya berikan pemahaman tentang bagaimana atau apa yang menyebabkan siswa saya itu terlambat. Sudah itu saya kasih pemahaman begini, sebaiknya tidur lebih cepat, jangan main game supaya besok pagi tidak terlambat ke sekolah. Waktu awal-awalnya itu Bu, tidak Ji, besok minggu depannya itu sudah hadir. Tapi Kak, minggu depannya kemudian terlambat lagi pergi sekolah. Oh, wah, apa yang Ibu sudah lakukan itu sudah bagus. Tapi kira-kira ada solusi yang lain lagi ya yang Ibu Leni kira-kira bisa terapkan? Sebenarnya ini Bu ada rencana saya, tapi saya mau minta izin dan dukungan dari Ibu KS. Rencana saya itu saya ingin melibatkan orang tua siswa dalam hal ini. Mungkin saja orang tua itu bisa membantu untuk mengetahui apa-apa saja yang dilakukan si anak ini di rumah, kenapa bisa terlambat. Jangan sampai mungkin karena tidak dikontrol di rumah atau bagaimana, tapi bagaimana saya harus minta izin dulu, apakah bisa rencana saya itu saya laksanakan. Wah, ide Ibu Leni itu baik sekali. Iya, tapi kira-kira ada tidak kendala jika Ibu Leni terapkan? Sebenarnya sih ada juga Bu, misal saya takutnya jangan sampai kalau saya libatkan orang tua itu, ada biasanya itu ada sebagian orang tua yang tidak mau anaknya ditegur dan tidak mau diajak kerja sama. Oleh karena itu saya punya rencana lain, selain itu bukan cuma rencana untuk melibatkan orang tua, tapi saya juga ingin memperbaharui kesepakatan kelas yang ada di kelas.
buat peraturan baru karena mungkin sebelum-sebelumnya itu peraturan atau selama ini hanya peraturan yang saya buat tapi tanpa ada kesepakatan kelas. Terus ada juga rencana saya itu membuat kegiatan baru yang menarik di kelas sehingga si anak ini lebih tertantang dan termotivasi pergi di kelas, pergi sekolah. Begitu, Bu. Iya, iya ya Bu. Selain melibatkan orang tua, jadi Ibu akan mereview kesepakatan kelas yang ada di kelasnya Ibu. Kira-kira Ibu butuh dukungan dari mana saja? Ini yang jadi masalah saya butuh dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah, rekan-rekan guru yang bisa memberi masukan, dan juga orang tua siswa. Baik, Bu. Kalau mengenai dukungan dari kami dan rekan-rekan, insya Allah akan selalu mendukung apa yang Ibu Leni rencanakan untuk dilaksanakan dalam hal menyelesaikan daripada masalah siswa yang terlambat datang ini. Kira-kira masih ada lagi yang Ibu ingin bahas dalam pembicaraan kita kali ini? Ini Bu, saya khawatirkan juga bagaimana maksudnya ada sedikit kendala yang apakah perlu diperhatikan juga itu faktor-faktor yang sempat saya pikirkan terkait dengan keterlambatan siswa saya ini. Salah satunya itu jangan sampai karena terlalu jauhnya juga jaraknya pergi sekolah, itu mungkin jadi salah satu faktor sampai ini anak biasa terlambat pergi sekolah. Itu yang biasa saya pikirkan juga terkendala atau siapa tahu orang tuanya yang tidak punya kendaraan kah atau transportasi yang mungkin dipakai pergi kerja atau bagaimana, itu yang saya pikirkan juga Bu. Bagaimana kira-kira pihak sekolah untuk membantu saya untuk menyelesaikan mendapatkan solusi dengan kendala ini juga. Oh, jadi anak ini tinggalnya jauh ya? Mungkin dia bisa dijemput oleh Pak Ahmad ya, karena saya dengar dia tinggal berdekatan rumah dengan Pak Ahmad. Jadi anak ini bisa datang atau ke sekolah bersama Pak Ahmad saja. Iya Bu, saya dengar dari pengakuan si anak memang jarak rumahnya jauh, tapi kadang-kadang memang dia bersama-sama Pak Ahmad ke sekolah. Nah itu sudah biasa si anak ini lakukan. Namun yang saya khawatirkan lagi bagaimana kalau seandainya Pak Ahmad tidak ke sekolah atau ada hambatannya, bagaimana dengan si anak. Nah, oleh karena itu saya minta izin sama Ibu bagaimana agar saya bisa berkomunikasi atau melibatkan orang tua dalam hal ini menyelesaikan untuk mengetahui apa-apa saja kendalanya sampai ini anak terlambat ke sekolah. Oh, baik Bu. Artinya Ibu memberikan solusi, sisa tinggal menghubungi orang tua daripada siswa ini agar tidak terlambat mengantar anaknya ke sekolah ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Oh iya iya iya. Baik. Kira-kira apakah pembicaraan kita ini sudah berada di akhir Bu Leni? Alhamdulillah Bu, dari pembicaraan percakapan kita, saya sedikit sudah mulai terbuka. Yang awalnya saya hanya pikir solusi saya itu hanya untuk memberikan pemahaman pada si anak dan mengajak orang tua siswa untuk ikut terlibat.
Namun dari sesi ini saya bisa mendapatkan dan terbuka lagi pikiran saya untuk memperbarui kesepakatan kelas saya, dan yang ketiga itu membuat kegiatan-kegiatan yang menarik di dalam kelas supaya ini anak lebih semangat ke sekolah sehingga dia lebih termotivasi lebih cepat ke sekolah karena ingin mengikuti kegiatan yang saya buat, Bu. Baik, jadi kesimpulannya Ibu seperti itu ya. Kira-kira selain yang Ibu telah simpulkan tadi, kira-kira ada hal yang lain dari pembicaraan ini yang kita dapatkan? Bagaimana perasaan Bu Leni sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sudah sedikit tenang dan lega karena sudah mengeluarkan semua unek-unek saya, dan alhamdulillah Ibu sudah memberi respon yang positif, memberikan saya peluang untuk melakukan untuk melaksanakan rencana aksi saya di kelas nanti, Bu. Alhamdulillah. Iya, baik ya Bu Leni. Semoga saja rencana aksi yang Ibu telah susun dapat berjalan dengan lancar, dan insya Allah jangan sungkan-sungkan jika butuh dukungan dari kami, pihak sekolah dan rekan-rekan sejawat maupun orang tua. Silahkan dikomunikasikan ya Bu Leni ya. Tetap semangat ya Bu Leni ya. Ya, Semangat selalu, Bu. iya. Mari ya Baiklah, Bu Bu. ya. Ya. Baiklah, terima kasih. Insya Allah ke depannya saya akan lebih baik lagi dan akan mengontrol terus perkembangan anak saya yang terlambat tadi, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu ke kelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bapak Guru hebat, demikianlah tadi praktik kami coaching dalam konsep pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia, Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop.